Anda. Bertemu lagi dengan teacher Gita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Pada video kali ini, teacher akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi. Silakan simak penjelasan teacher berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Anda capai nanti setelah mempelajari teks eksposisi, anak-anak teacher dapat pertama, menyimpulkan teks eksposisi. Kedua, menentukan struktur teks eksposisi. Ketiga, mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi. Terakhir, menulis teks eksposisi. Oke anak teacher, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang memuat fakta, kemudian didukung oleh sejumlah opini untuk mendukung fakta-fakta tersebut mengenai suatu isu atau masalah. Jadi dua hal pokok penting pada teks eksposisi adalah fakta dan opini. Fakta adalah hal yang dapat diuji terbukti kebenarannya, sedangkan opini adalah pendapat atau hal yang belum jelas kebenarannya. Sebelum kita menyimpulkan teks eksposisi, anak-anak teacher perlu tahu bagaimana pola pengembangan sebuah teks eksposisi. Maksudnya adalah bagaimana sebuah ide atau sebuah masalah dikembangkan menjadi teks eksposisi yang utuh. Yang pertama, polanya adalah dari umum ke khusus. Pola ini, ide pokok ditempatkan di awal paragraf, kemudian diikuti ide-ide penjelas. Kedua, pola khusus ke umum, yaitu ide-ide penjelas ditempatkan di awal paragraf, kemudian diakhiri dengan ide pokok. Ketiga, pola ilustrasi. Dalam hal ini, pengalaman menjadi ilustrasi untuk meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Keempat, pola perbandingan. Jadi, ketika kita menyampaikan suatu pendapat, untuk meyakinkannya, kita perlu menyampaikan perbandingan suatu hal dengan hal lainnya. Oke, kita masuk tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu menyimpulkan teks eksposisi. Ada beberapa kiat untuk menyimpulkan teks eksposisi. Yang pertama, untuk menyimpulkan teks eksposisi dibutuhkan gagasan utama atau ide pokok yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Gagasan utama atau ide pokok ini dapat ditemukan di awal paragraf atau disebut juga dengan deduktif atau paragraf deduktif, atau bisa juga ditemukan di akhir paragraf, disebut juga dengan paragraf induktif. Atau ada pula gagasan utama atau ide pokok ini yang dapat ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Ini disebut dengan paragraf campuran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kedua paragraf di bawah ini. Pada paragraf yang pertama, dapat ditemukan gagasan umum atau gagasan utamanya yang menjadi dasar pola pengembangan paragrafnya, yaitu nilai ekspor produk pertanian menurun. Ini terdapat pada kalimat pertama paragraf tersebut. Maka paragraf ini adalah paragraf deduktif. Yang kedua, terdapat gagasan umum yaitu sebagian besar sinetron Indonesia bertema pertengkaran atau percintaan. Ini juga terdapat pada kalimat pertama, sehingga paragraf ini juga disebut dengan paragraf deduktif. Jadi anak-anak teacher, ada kalanya kita tidak perlu membaca keseluruhan isi paragraf untuk menentukan ide pokok atau gagasan utama. Kita dapat melihat kalimat pertama ataupun kalimat terakhir yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Baik anak-anak teacher, kita masuk menentukan struktur teks eksposisi. Adapun struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis, yaitu bagian pengenalan isu atau masalah atau pandangan penulis. Kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen itu berisi sejumlah pendapat penulis sebagai penjelasan atas tesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Ketiga, bagian penagasan ulang, yaitu perumusan kembali secara ringkas atau dapat disebut juga dengan penutup.
Oke anak-anak teacher, kita masuk bagian ketiga tujuan pembelajaran kita, yaitu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat pada sebuah teks eksposisi? Yang pertama, menggunakan kata teknis atau istilah. Misal, teks eksposisi bertema kehutanan. Jadi, kata teknisnya bisa hutan, gambut, atau hutan lindung, dan lain sebagainya. Kedua, menunjukkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat seperti kata sebab, karena, akibat, dengan demikian, dan lain sebagainya. Ketiga, menggunakan kata-kata hubungan kronologis atau yang menyatakan waktu seperti sebelum, sesudah, saat, ketika, kemudian, sejak, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata-kata pertentangan atau perbandingan seperti kata sebaliknya, berbeda halnya, sementara itu, sedangkan, daripada, tetapi, namun. Keempat, menggunakan kata kerja mental seperti kata diharapkan, memprihatinkan, merasakan, menduga, berasumsi, berpendapat, memperkirakan, dan lain sebagainya. Kelima, menggunakan kata perujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada, berdasarkan pendapat, dan lain sebagainya. Keenam, menggunakan kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan lain sebagainya. Kita masuk tujuan pembelajaran kita yang keempat, yaitu menulis teks eksposisi. Adapun langkah-langkah yang perlu anak teacher pahami sebelum menulis teks eksposisi. Yang pertama, Ananda perlu menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih dan melakukan pengamatan lapangan. Ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu. Keempat, susun kerangka karangan dalam bentuk struktur teks eksposisi, dimulai dari tesis, rangkaian argumen, kemudian penegasan ulang. Barulah terakhir nanti, kembangkan kerangka yang telah disusun tadi menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh. Baiklah, sekian penjelasan dari teacher mengenai teks eksposisi. Silakan anak teacher pahami dan catat di buku catatan dengan rapi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.